senang sekali melihat Bapak Ibu semuanya bisa berkumpul di tempat yang nyaman. Mudah-mudahan buat kita semua ya. Mohon maaf ini tadi agak sedikit menggelegar. Ya Bapak Ibu, saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya karena sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri diseminasi tentang budaya positif di tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya di sekolah. Ya terima kasih banyak. Kenapa sih saya mengundang Bapak Ibu untuk berkumpul di sini? Karena spesial, betul, pakai telur, ya. Jadi saya ingin mendiseminasikan terkait materi budaya positif yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Saya yakin Bapak Ibu semuanya juga sudah sudah tahu ya, karena kita di sekolah kita sudah menerapkan tiap harinya sudah menerapkan budaya positif dari pembiasaan-pembiasaan yang sudah dilakukan di sekolah. Jadi inilah kita berbagi sama-sama mendapat ilmu. Saya nanti dapat ilmu dari Bapak Ibu semua, begitu juga nanti sebaliknya. Mudah-mudahan ada hal baru ketika saya menyampaikan materi mengenai budaya positif ini. Sudah siap Bapak Ibu semua? Jangan ini ya, jangan tegang ya, santai aja, tenang, saya nggak akan gigit. Sebelum memulai materi seperti biasa, karena masih pagi, kita cek konsentrasi dulu. Ada Doraemon dan kawan-kawannya nanti yang akan ditampilkan di depan ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan melihat perbedaan dari gambar yang nanti itu kan Bu Yani udah yang ini itu. Kita lihat sama-sama ya. Nonton kartun lagi udah lama ya. Biasanya Doraemon ini tiap minggu pagi. Temukan perbedaan pada gambar berikut. Ini iklan dulu sebentar. Nah, ini siapa? Kenal semua? Oh iya, betul. Silakan dilihat apa sih bedanya dari gambar apa rambutnya? Coba kita cek ya rambutnya apakah betul? Iya, betul. Selanjutnya, nah, si kantong ajaib apa? Lonceng, matanya masih ini ya, masih jeli semuanya, masih fokus semuanya. Apakah loncengnya? Kita lihat. Iya betul, ternyata loncengnya. Selanjutnya ada siapa ini? Saya nggak kenal kalau yang gini ya. Kayaknya orang lewat ya. Iya, pemeran pendukung. Nah, apa bedanya? Hidungnya kenapa? Ke atas ke bawah. Oh, gimana ke atas ke bawah? Ada. Oh iya betul, hidungnya beda ya. Bisa jadi. Nah, alisnya Giant. Alisnya kenapa Bapak Ibu? Ada yang wrinkle, ada yang polos. Coba kita lihat si Giant. Iya betul, alisnya ada yang wrinkle. Selanjutnya siapa lagi ya? Ini juga pemeran pembantu, pemeran pendukung. Apa ya yang beda? Telinganya kenapa Pak Andri? Oh, yang satu polos, yang satunya nggak polos. Ada motifnya betul.
satu ada kancingnya, yang satu lagi nggak ada. Coba kita cek. Iya betul. Selanjutnya siapa ini? Nobita. Nobita nggak naik kelas ya? Apanya? Hayo. Bajunya kenapa Bu Trias? Ada garisnya. Yang satu polos kelek. Oh iya benar, ada garisnya bajunya. Nah, apakah yang berbeda? Kotak pensil. Kotak pensil, Masya Allah Pak Edi. Kotak pensilnya kenapa Pak Edi? Ada permen. Ada permen. Kotak permen dong nanti. Iya, yang satu ada isinya, yang satunya nggak ada, kosong. Nah, ini mah ayahnya Nobita ya. Apanya? Rambutnya kenapa? Disepit kan? Disepit kayak anak-anak rambutnya. Ternyata mereka juga disebut rambutnya, betul ya. Selanjutnya, nah, Ibu Nobita, telinganya kenapa? Kebalik. Angka 4, motifnya kebalik. P sama D. Oh iya betul. Masya Allah Bapak Ibu masih pagi jadi masih pada fokus ya. Nah, teleponnya kenapa Pak Mulki? Iya, yang satu ada tombol, yang satu tidak ada ya. Masya Allah nih. Masih pada fokus. Betul, ternyata ada tombolnya dan yang lainnya tidak ada. Nah, mana? Hayo. Apa kamu lagi? Kabel. Ada yang ada gagang telepon, ada kabelnya, ada yang nggak ada ya. Betul. Selanjutnya siapakah yang akan muncul? Nah ini mah kayaknya nggak ada di Doraemon ya. Ini mah mungkin orang lewat garis di kaosnya, ada yang kecil gitu ya. Yang satunya mah nggak ada. Betul, ada garisnya. Terus Doraemon lagi. Mana ya? Apa Pak ini? Tulisan kanji. Coba, waktu habis. Apa sih bedanya? Apanya itu ya? Yang ini mas segitiga ke atas ya. Oh iya benar, saya juga nggak kelihatan ya. Sudah selesai, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Ternyata masih pada fokus ya karena masih pagi. Mengingatkan lagi kenangan masa kecil saya kalau nonton Doraemon biasanya. Sampai sekarang betul, sampai sekarang malah ditunggu-tunggu ya kapan sih tayangnya kartun-kartun ya. Karena dulu waktu saya kecil saya nulisin jadwal kartun di ada papan tulis dan juga hari Sabtu jam sekian kartunnya apa, terus jam sekian lagi kartunnya apa. Jadi betul, saya nggak mau ketinggalannya, jadi tulis di papan tulis. Jadi hari Sabtu dan Minggu itu sangat di nanti. Alhamdulillah masa kecil saya bahagia. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Apa sih yang akan dibahas mengenai konsep budaya positif? Tadi sudah saya sampaikan bahwa saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah sedikit banyak sudah mengenal terkait budaya positif karena memang sudah
biasa kita lakukan di sekolah. Ya, jadi nanti akan dibahas terkait disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, dari ketujuh materi ini menurut Bapak Ibu yang paling baru atau yang baru didengar atau baru dilihat ada nggak? Atau udah semuanya? Udah semuanya ya? Karena memang di sekolah kita alhamdulillah sudah mempraktikkan konsep budaya positif dalam kegiatan keseharian di sekolah. Nah, kenal semua dengan KHD? Siapa KHD teh? Ki Hajar Dewantara. Mungkin kitanya kenal tapi beliaunya nggak kenal sama kita ya. Karena memang beliau merupakan salah satu pahlawan di bidang pendidikan. Ya, jadi konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana semua murid dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasa, olah rasio, olah jiwa, dan olah raga melalui proses pembelajaran yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Ya, jadi yang digaung-gaungkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah intinya pendidikan itu harus berpusat pada peserta didik ya. Jadi semua pusatnya itu ada di peserta didik. Kita sebagai guru hanya membantu memfasilitasi supaya potensi-potensi yang ada di dalam diri peserta didik itu muncul dan tumbuh secara optimal. Begitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah, apa yang Bapak Ibu pikirkan mengenai disiplin positif? Coba saya mau bertanya ke siapa ya? Apa yang Bapak Ibu pikirkan mengenai disiplin positif? Kan sudah nih dalam keseharian kita di sekolah sudah melakukan disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin positif tuh apa sih yang ada di pikiran Bapak Ibu? Kayaknya Bapak Andri dulu deh. Menurut saya pribadi, kalau disiplin positif itu dimulai dari pikirannya terlebih dahulu. Karena dengan pikiran yang positif, hal apapun yang dilakukan, baik perkataan, baik perbuatan, itu akan sejalan dan tentunya yang baik semuanya. Terima kasih Pak Andri. Tadi kalau Pak Andri itu jadi dimulai dari pikiran. Jadi katanya saya pernah mendengar juga ada quotes, you are what you think. Jadi kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi kalau kita berpikirnya yang baik, yang positif, insya Allah nanti hasilnya juga akan positif. Saya mau dengar lagi satu pendapat dari Pak Mulki. Apa sih disiplin positif menurut Pak Mulki? Baik, terima kasih Bu. Menyambung dari Pak Andri tadi, pemikiran yang positif itu mungkin didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan baik yang akhirnya bisa diimbaskan kepada yang lain. Itu saja, terima kasih. Ya, berikut tepuk tangan lagi dong buat Pak Mulki. Tadi menyambung dari Pak Andri bahwa dari pikiran terus diturunkan ke kebiasaan yang baik. Ya, alhamdulillah di sekolah sudah ya, insya Allah ada pembiasaan dijadwalkan dengan jadwal-jadwal yang berbeda. Nah, disiplin positif tadi ya adalah pendekatan yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kenapa mereka harus melakukan atau menerapkan disiplin positif di sekolah itu supaya mereka tahu nih dan sadar dari dirinya sendiri bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang harus mereka yakini. Kemudian murid memahami tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau penghargaan dan hukum.
hukuman. Selanjutnya tujuannya adalah menanamkan motivasi intrinsik agar mereka bisa menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ya, menurut Bapak Ibu di sekolah kita sekarang apakah sudah benar-benar menerapkan disiplin positif? Sudah ya, insya Allah sudah, mudah-mudahan bisa dilanjutkan secara konsisten. Nah, ada miskonsepsi teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya apa sih? Ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Benar nggak sih guru itu bisa mengontrol murid? Benar tidak? Benar, kayaknya guru sudah berpikirnya pikirnya dalam ya. Ilusi guru mengontrol murid di sini maksudnya jadi guru itu bisa mengajak murid itu apakah guru sebagai penghukum, guru bisa menjadi sebagai teman, bisa juga guru sebagai pemantau, dan juga apa yang tadi pemberi hukuman, pemantau, lupa lagi sebagai teman ya, itu lupa satu ya maaf ya. Mangga. Iya, jadi bisa nggak sih guru mengontrol murid? Siapa sih yang bisa mengontrol murid sebenarnya? Iya, sebenarnya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi orang lain itu tidak punya kuasa untuk mengontrol orang lain, apalagi guru yang mengontrol muridnya ya. Jadi salah nih kalau guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu yang seperti apa sih Bapak Ibu? Contohnya penguatan positif, pemberian motivasi, terus hadiah, terus mendengarkan penuh, terus ada lagi, apakah nanti bermanfaat bagi murid? Belum tentu. Kenapa Miss Eri? Karena kan tadi dikatakan bahwa sebenarnya disiplin positif itu munculnya dari diri sendiri, dan yang bisa mengontrol setiap perilaku juga dari diri sendiri kan. Misalkan kalau guru ini memberikan terus stimulasi yang positif bagi siswanya, tapi ketika siswanya nggak pakai si stimulan itu buat di dirinya sendiri, ya tidak akan berdampak apa-apa begitu. Terima kasih Miss Eri, betul ya, karena tadi mau tepuk tangan dulu, boleh, jangan ragu-ragu untuk tepuk tangan ya Bapak Ibu ya. Betul bahwa karena yang mengontrol siswa adalah dirinya sendiri. Mungkin adanya penguatan positif dan penghargaan yang lainnya bisa bermanfaat hanya saat itu saja. Mungkin ya jangkanya tidak panjang, mungkin seminggu, atau nanti kalau udah nggak ada penguatan lagi dari gurunya, siswanya akan balik lagi ke setelan pabrik, katanya begitu ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita suka nggak sih kalau dikritik? Tidak. Kenapa Pak Mulki? Pak Mulki kenapa nggak suka dikritik? Suka tidak membuat orang merasa bersalah dan membuat orang merasa bersalah. Oh, kalau tadi pertanyaan yang tidak suka dikritik, tidak dulu gitu. Cuman mungkin kebetulan moodnya lagi tidak enak, gitu. Apalagi kritiknya tidak tepat, itu saja. Tepuk tangan lagi dong ya. Jadi sebenarnya boleh nggak sih mengkritik? Ya boleh, tapi harus pada tempatnya, yang menggunakan bahasa yang baik. Kemudian kritiknya juga memang harus yang membangun ya. Jadi memberikan masukan positif kepada orang, jangan malah membuat orang jadi merasa bersalah. Jadinya kan kayaknya mungkin orang yang dikritiknya itu jadi punya perasaan malu atau rendah diri ketika dikritik ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita kan sebagai guru di sekolah itu bisa dibilang kita adalah orang yang dewasa. Memiliki hak nggak sih untuk memaksa murid melakukan apa yang kita inginkan? Tidak.
ya. Tugas kita hanya menuntun murid, memfasilitasi murid, tapi tidak memaksa mereka untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Kamu tuh harus kayak gini, kamu tuh harus nurut sama ibu. Nah itu kan mungkin dari sekarang mulai pelan-pelan kita hindari seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai kebajikan ini bersifat universal. Kalau di Indonesia sekarang kan kita sedang menerapkan kurikulum Merdeka, betul, yang di dalamnya ada profil pelajar Pancasila, ada karakter profil pelajar Pancasila. Nah itu adalah nilai kebajikan yang sekarang kita pakai. Hafal kan Bapak Ibu ya? Ada di depan. Jadi ada berapa profil? Ada 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Jadi nilai-nilai kebajikan ini yang sedang berusaha kita tanamkan kepada murid-murid kita sekarang, yang bisa jadi nanti efeknya itu tidak instan ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin memerlukan proses yang panjang supaya mereka itu punya nilai-nilai kebajikan seperti profil pelajar Pancasila. Nah ini ada beberapa nilai kebajikan yang lain dari beberapa organisasi. Ada IBO Primary Years Program atau PYP. Nilai-nilainya, nilai-nilai kebajikannya sih kalau dilihat, maka Bapak Ibu bisa lihat ya, ada banyak sekali ya. Intinya adalah mungkin nanti bisa dikaitkan dengan profil tadi, profil pelajar Pancasila, bahwa nilai-nilai kebajikan itu sangat banyak dan bersifat universal. Jadi ada tanggung jawab, ada peduli, ada jujur, ada rendah hati dan lain-lain. Nah, apa motivasi Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu? Coba saya mau tanya ke Pak Yedi. Pak Yedi ini kan suka datangnya pagi banget ya. Kayaknya sekolah belum dibuka juga Pak Yedi buka gerbangnya, apa punya kuncinya, bagaimana nih Pak Yedi? Apa motivasinya Pak? Motivasinya supaya tidak kesiangan. Karena kalau saya telat 5 menit sudah macet total di jalan. Jadi ya mau tidak mau, bukan karena ingin datang pagi ya, terpaksa. Jadi berangkat lebih awal, ya bangun lebih awal supaya datang ke sekolah tidak terlibat macet perjalanan. Itu saja. Lagi buat Pak Yedi, karena Pak Yedi kan rumahnya jauh di sana ya. Jadi Pak Yedi sudah bisa memprediksikan nih, karena rumah beliau jauh, makanya beliau juga datangnya harus lebih awal. Nggak kayak saya merasa dekat dari sekolah, jadi datangnya enggak kabarangan. Saya tepat waktu ya, tidak kesiangan. Tapi ya tadi Pak Yedi karena supaya tidak kesiangan. Terus siapa lagi ya yang datangnya pagi? Oh iya bener, Pak Mulki kayak jam 6.00 tuh udah ada di sekolah. Pak Mulki motivasinya apa? Apa biar dapat hadiah dari Bang Gus? Baik Ibu, terima kasih. Sama dengan Pak Yedi, mungkin dengan Bapak Ibu guru yang lain juga alokasi dan manajemen waktu ya Bu ya. Pada dasarnya walaupun jarak dan lain-lain. Yang kedua mungkin mempersiapkan diri lebih nyaman gitu. Jadi tidak turun dari kendaraan langsung ke kelas yang lain, itu mungkin salah satu. Terima kasih Bu. Kita tepuk tangan lagi dong. Iya, sama berarti ya Pak Mulki dan Pak Yedi mirip-mirip tadi. Kenapa datang ke sekolahnya itu di awal waktu banget malah ya, karena sudah bisa memanage waktu dengan baik. Kemudian apa hukuman dapat merubah perilaku anak? Bisa nggak sih kalau kita memberikan hukuman ke murid, apakah murid nanti perilakunya akan berubah?
Tidak, ibu, kenapa ibu tidak? Aku hukuman ya, karena sudah berubah kali ya hukuman bentuk hukuman dulu dengan sekarang. Jadi saya juga mindsetnya mengikuti aja, jadi tidak bisa berubah karena mungkin anak justru jadi kurang empati, bahkan bisa jadi membalas dendam gitu, sakit hati ya. Terima kasih Ibu, betul tadi ya, kalau anak diberikan hukuman, efek terburuknya adalah mereka tuh bisa benci ke kita sebagai ibunya, nanti takutnya dibalas dendam, nanti kenapa ya kita. Makanya kenapa hukuman itu tidak dapat merubah perilaku anak. Makanya dengan disiplin positif kan sangat diminimalisir sekali adanya pemberian hukuman kepada siswa. Mungkin ya kan karena zaman itu terus berkembang ya. Kalau zaman dulu mungkin ketika ada murid yang dihukum langsung hukumannya dengan berbagai macam hukuman ya. Saya juga zaman sekolah masih mengalami pendidikan zaman dulu ya. Jadi ketika dihukum tuh bukan malah menumbuhkan kesadaran diri, yang ada cuman takut sama gurunya gitu, takut nanti dihukum sama gurunya, datang telat takut nanti dihukum, disuruh berdiri dan lain-lainnya. Jadi malah menimbulkan ketakutan kepada siswa. Apalagi anak zaman sekarang banyak sekali berita-berita yang beredar itu ya. Anak-anak zaman sekarang itu perilakunya lebih sangat berbeda dengan ketika saya zaman sekolah gitu ya. Walaupun misalkan saya ke sekolah kan jalan kaki, suka melihat ada anak-anak yang mungkin nongkrong dulu sambil melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan ya. Sebenarnya kalau dari hati mah pengennya menegur ya, kamu teh udah waktunya ke sekolah, silakan segera ke sekolah. Tapi kan sekarang banyak kejadian siswa yang melakukan hal-hal yang tidak baik ke guru, berani ke guru ya, takutnya nanti pulangnya deh saya dihadang kayak gitu kan. Iya, diculik kan, mana gue lihatnya satu-satunya kayak lucu-lucunya ada lagi kan ya. Jadi niat-niat yang seperti itu tuh saya difikirkan lagi nanti teh ini akan berefek jangka panjangnya seperti apa gitu. Karena kan melihat berita-berita sekarang itu kan ya, anak-anak sekolah itu sangat berani ke gurunya apa aja berani, apalagi ke teman-teman sebayanya ya. Nah, apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi? Bisa jadi, tapi bisa iya, bisa tidak. Kayaknya Bu Ana mau ini deh. Kenapa Bu Ana? Menurut saya penghargaan bisa saja meningkatkan motivasi murid, tetapi tidak langgeng gitu, hanya sifatnya sementara. Jadi mungkin bisa untuk meningkatkan motivasi murid ini bukan hanya dengan penghargaan, tapi dengan adanya cara yang lain, begitu mungkin. Mungkin konsekuensi ya mungkin atau ya nanti mungkin dari Mulia sendiri saya penjelasannya. Iya, tepuk tangan dulu untuk Bu Ana. Betul ya, tidak dipungkiri adanya penghargaan itu pasti akan membuat murid senang ya. Mereka mah dikasih permen 1 butir juga senang, apalagi dikasih yang lebih dari itu ya. Tapi mungkin betul tadi kata Bu Ana, efeknya itu tidak jangka panjang. Jadi ketika kita masuk kelas terus ibaratnya nggak bawa apa-apa ya, anak-anak kan nantinya kalau misalkan kayak ada kuisnya suka nanya, Bu hadiahnya apa gitu kan ya. Kalau kita tidak membawa hadiah dan nanti mereka kadang yang semangat masih ada, tapi banyaknya mungkin ya ibu nggak ada hadiahnya gitu kan. Jadi efeknya tidak jangka panjang. Gimana Pak? Pangkus mau ngasih hadiah ke saya?
Ya jangan curhat. Iya biar tumbuh motivasi intrinsik gitu, makanya nggak dikasih hadiah gitu Pak Agus. Nah, sebagai seorang guru saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang Bapak Ibu punyai? Apa karena tidak ingin ditegur kepala sekolah, atau ingin mendapat pujian dari rekan guru dan kepala sekolah, atau ingin mendapat penghargaan, atau ada motivasi lain? Gimana Bu Trias? Motivasinya ya harusnya motivasinya berasal dari diri sendiri ya, karena tanggung jawab sebagai seorang guru untuk menjadi teladan terhadap murid-muridnya. Harusnya mungkin seperti itu. Kalau Bu Trias gimana? Jadi masih sering kesiangan karena beberapa kali masih sering kesiangan karena saya mengalami dilema Bu. Dilema dengan yang ada di rumah ya. Saya sebagai seorang ibu harus menyiapkan perlengkapan anak-anak, semuanya saya harus pastikan lengkap. Kalau saya pengen egois bisa aja sih saya berangkat sendiri gitu ya, jam 3 juga bisa, saya jam 2 udah bangun. Ya, tapi ya nggak bisa gitu ya. Saya juga sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri tetap harus menyiapkan juga di rumah. Tapi mungkin manajemen waktu sayanya yang masih acak-acakannya, jadi tidak untuk ditiru. Harusnya kita menjadi teladan yang baik untuk murid-murid, melihat kita datang tepat waktu ke sekolah supaya mereka juga mencontoh yang baik dari kita. Terima kasih. Sama-sama. Iya, kita berikan tepuk tangan dulu. Benar ya, tadi sebagai seorang ibu pasti prioritasnya yang didahulukan adalah keluarga. Ya, jadi makanya Bu Trias tadi sudah tahu bahwa yang seharusnya adalah motivasi yang beliau miliki itu harusnya datang dari dirinya supaya menjadi contoh yang baik bagi murid-murid. Kan anak-anak tuh suka melihat kita ya, kenapa ibu mah suka datang siang, hari aku nggak boleh terlambat, seperti itu ya. Suka membalikan peraturan-peraturan itu kepada gurunya. Kenapa ibu mah dandan, aku mah nggak boleh, gitu ya, buat murid-murid yang perempuan. Padahal kan sebagai seorang guru ya kita kalau dandan mah kan kita mau udah dewasa ya, sudah memang usianya dan memang supaya masuk ke kelasnya kan kayak orang yang lagi sakit ya. Kalau anak-anak kan memang karena usianya juga masih anak-anak, jadi belum waktunya untuk berdandan, dan juga mungkin yang sesuai dengan usianya gitu kan ya. Jadi sebagai seorang guru saya setuju dengan Bu Trias tadi bahwa kita harus jadi contoh yang baik dalam segala hal ya. Jadi ketika di sekolah itu kita tuh jadi artis ya nggak Bapak Ibu? Ya kan ya, jadi artis yang segala perilakunya, tindakannya itu dilihat oleh murid-murid. Anggap aja fans-fans kita semuanya ya. Jadi ketika di sekolah makanya kita harus memberikan contoh yang baik bagi mereka. Nah, menurut Bapak Ibu, motivasi apa yang paling banyak mendasari perilaku murid di sekolah? Apakah tadi karena takut dihukum? Apakah supaya mau dapat penghargaan? Atau memang sudah sadar dari dalam dirinya? Yang mana Bapak Ibu? Yang mana? Bu Rizka yang mana? Iya, terima kasih Bu Lia. Kalau menurut saya sih yang paling mendasar itu adalah takut ya. Masih ada rasa takut, cuma yaitu tadi teh anak zaman sekarang mah ada yang udah rasa takutnya teh hilang. Nah, itu cuma tidak mayoritas masih ada rasa takut. Terima kasih. Iya, kalau menurut Bu Rizka tadi karena rasa takut makanya dia melakukan hal-hal yang mereka lakukan. Kalau menurut Pak Angkus nih, kayak udah serius banget tadi ngeliatnya. Gimana Pak Angkus? Yang mendasari perilaku murid ya, kalau menurut saya mah untuk usia remaja sekarang itu caper ya, mereka tuh butuh perhatian gitu.
Jadi kadang mereka memang melakukan hal-hal yang justru dilarang. Kalau disebut jangan malah dia kerjakan. Kalau dia disuruh malah nggak mau. Itulah perilaku anak sekarang. Ya, baik. Terima kasih. Betul ya, anak-anak tuh banyak capernya gimana? Well, usahanya mereka mencari perhatian kita supaya dinotis mereka teh. Makanya banyak juga anak-anak yang ya perilakunya mungkin belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, yang paling bagus adalah motivasi anak-anak itu yang dari dalam diri sendiri. Nah, itu adalah tugas dari kita supaya menumbuhkan, memunculkan motivasi mereka itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita tebak-tebakan ya. Apakah ada bedanya hukuman dan konsekuensi? Yang pertama, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya. Apa? Hukuman. Kenapa hukuman? Karena ya tidak sesuai, tidak ada korelasinya. Jadi yang pertama hukuman sepakat, betul. Yang pertama hukuman. Yang kedua nih, ngomong ada guru PJOK ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Gimana Bapak Ibu yang lain? Kalau pelajaran PJOK? Menurut saya lebih ke hukuman. Kalau sebelumnya tidak ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan. Itu terlambat, harusnya nanti kamu nambah lagi nih jamnya nih. Setelah ini 10 menit berikutnya gitu. Oke. Setelah habis kamu masih di sini gitu. Oke, jadi tergantung apakah di awalnya sudah ada kesepakatan atau belum. Kalau sudah ada berarti yang kedua bisa dibilang sebagai konsekuensi. Kalau belum ada kesepakatan di awal, maka yang nomor 2 itu bisa jadi hukuman. Kenapa saya lanjut? Yang ketiga, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal selama 10 menit. Kalau yang ini gimana? Kenapa konsekuensi? Karena dia si muridnya terlambat datang 10 menit, maka ada tambahan waktu juga untuk mengganti keterlambatannya dia. Ya, sepakat konsekuensi? Sepakat. Yang nomor 4, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kenapa Bapak Ibu jawab konsekuensi? Ya, karena bertanggung jawab, dia sudah numpahin air, dia juga yang harus bertanggung jawab untuk membersihkannya. Yang kelima, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman karena tidak ada korelasi, tidak ada hubungannya ya. Apa hubungannya nggak ngerjain tugas sama ngangkat satu kaki di depan kan? Tidak ada ya. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa Bapak Ibu? Karena nggak ada hubungannya terlambat dengan lari keliling lapangan basket. Dan jadi alhamdulillah nih Bapak Ibu sudah memahami bahwa ternyata hukuman dan konsekuensi itu berbeda ya. Jadi ketika kita memberikan hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu lebih memilih yang mana? Iya betul. Jadi kita harus membuat konsekuensi dengan anak. Jadi melakukan hal yang berhubungan dengan apa kesalahan dia, iya apa yang sudah diperbuatnya. Tadi sudah disinggung mengenai bahwa di awal itu sudah harus ada kesepakatan dulu nih supaya nanti kita enak kalau ada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan.
Nah, tadi sudah dijelaskan ya, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Mungkin di yang ketiga sudah ada tapi belum banyak. Yang nomor 2 sepertinya, yang nomor 1 dan nomor 2 sepertinya yang paling banyak ya, yang mendasari perilaku murid-murid kita itu motivasinya masih ada di nomor 1 dan nomor 2. Makanya tugas kita adalah membimbing mereka supaya mereka punya motivasi internal, supaya mereka bisa menghargai diri mereka sendiri dan juga menghargai nilai-nilai tadi, nilai-nilai kebajikan yang sudah disebutkan di awal. Nah, Bapak Ibu sudah bikin keyakinan kelas? Sudah? Kira-kira ada bedanya nggak sih peraturan kelas sama keyakinan kelas? Ada? Ada Pak Yedi, apa bedanya Pak Yedi? Kalau peraturan kelas itu sifatnya memaksa tanpa anak bisa mengumumkan pendapatnya. Kalau keyakinan kelas itu sifatnya bersama, sama-sama dari pribadi masing-masing mengumpulkan apa yang diinginkan, baru nanti membuat keyakinan bersama di kelasnya. Tepuk tangan lagi buat Pak Yedi ya. Jadi tadi kalau kata Pak Yedi, peraturan itu sifatnya memaksa dan siswa itu tidak dilibatkan dalam proses pembuatan peraturan. Sementara kalau keyakinan kelas itu kita melibatkan semua siswa untuk membuat keyakinan kelas yang diyakini oleh kelas tersebut. Jadi setiap kelas itu pasti nanti keyakinan kelasnya akan berbeda-beda menyesuaikan dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang diyakini di kelas tersebut. Sudah buat semua ya Bapak Ibu ya? Gimana bikin keyakinan kelas teh? Oh, Keyakinan kelas itu disusun awalnya itu mungkin dikumpulkan dulu anak-anak membuat peraturan-peraturan sendiri, bisa menggunakan kalimat negatif, mau menggunakan kata tidak atau kalimat positif langsung boleh. Setelah terkumpul, ditampung, kemudian didiskusikan bersama mana yang disepakati dan mana yang mungkin tidak diambil. Setelah itu diganti redaksinya supaya tidak terkesan seperti peraturan, seperti dilarang atau tidak boleh, diganti. Misalnya dilarang makan di kelas dengan menghormati pembelajaran, misalnya dengan kesepakatannya adalah menghormati tata tertib kelas ketika pembelajaran. Mungkin seperti itu, Bu. tepuk tangan lagi. Betul ya, tadi pembuatan keyakinan kelas itu memang harus melibatkan semua warga kelasnya. Nah, harus gimana sih? Sifatnya harus abstrak. Jadi kalau peraturan kan udah jelas ya, dilarang memakai sepatu warna-warni misalkan ya, itu kan sudah jelas sifatnya tidak abstrak ya. Kalau keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, kemudian berupa pernyataan universal dan dalam kalimat positif tadi ya. Jadi kenapa harus kalimat positif? Karena kan tadi di awal sudah disebutkan bahwa budaya positif itu ya awalnya dari mindset kita harus berpikir secara positif. Maka membuat keyakinan kelas juga harus dibuat dalam kalimat-kalimat yang positif. Kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat ya. Kalau ada 10 kan anak-anak juga nanti bingung keyakinan kelasnya yang mana yang sudah mereka buat dan sudah mereka sepakati. Kemudian selanjutnya dibuat berdasarkan kondisi dan kebutuhan kelas. Jadi pasti akan berbeda keyakinan kelas di setiap kelasnya. Walaupun kita di sekolah ini ada 27 kelas, pasti dari 27 kelas itu juga keyakinan kelasnya pasti berbeda. Kemudian semua warga berkontribusi ya. Jadi setiap siswa itu menuliskan keyakinan kelas yang mereka yakini. Dan yang terakhir
ditinjau dari waktu ke waktu. Jadi harus ada evaluasinya secara konsisten. Nah, praktik panduan membuat keyakinan kelas. Kalau saya ketika awal membuat keyakinan kelas itu karena selalu ditekankan bahwa harus dalam kalimat positif gitu kan ya. Jadi ketika di awal kalau saya pribadi saya sudah langsung minta kepada anak-anak untuk menuliskan kalimat-kalimat positif berkaitan dengan keyakinan kelas yang akan disepakati. Tapi ternyata kita boleh loh pas di awal itu mereka menuliskan ada yang kalimat negatif juga sebenarnya tidak apa-apa. Nanti di tahap selanjutnya, di tahap kedua itu kita baru merubah yang tadi ada kalimat-kalimat negatifnya itu dirubah jadi ke kalimat positif. Kadang kan murid-murid tuh kadang suka bingung ya, Bu, udah ditulis sama temennya, karena kan kita selalu berpatokan bahwa di tahap awal tuh nggak boleh menuliskan kata tidak, jangan, dilarang. Tapi ternyata itu masih boleh. Nanti tahap selanjutnya kita rubah kalimat negatifnya itu ke dalam kalimat positif. Kemudian langkah yang ketiga adalah tadi yang sudah diyakini itu kita kembalikan lagi ke nilai-nilai kebajikan yang sudah dibahas tadi di awal ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah guru dan siswa bersama-sama menyepakati keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, ini ada 2 keyakinan kelas. Terlihat bedanya Bapak Ibu? Ini saya buat waktu bersama anak-anak 9G yang kemarin sudah lulus ya. Ada 10, ada banyak sekali ya. Tertib dalam menjaga kebersihan, menjaga tutur kata, menghargai teman, menaati peraturan, sholat tepat waktu, menjaga fasilitas. Itu ternyata 10 ini masih terlalu banyak. Dan setelah saya mempelajari, nah saya bikin lagi sekarang di tahun ini dengan murid-murid di kelas 9I ada 5 keyakinan yang sudah disepakati bersama: berperilaku dan berkata sopan, melakukan tata tertib sesuai peraturan sekolah, melakukan disiplin positif, menjaga fasilitas dan lingkungan sekolah, saling membantu dan menghargai teman. Ini munculnya ini dari anak-anak. Guru hanya membimbing. Jadi ketika murid-murid sudah menuliskan hal-hal yang diyakininya, kita bimbing mereka mana nih yang kira-kiranya mirip. Nah, maka didapatlah 5 keyakinan kelas yang ada di kelas 9I. Sudah terlihat bedanya ya dari 2 tahun itu. Alhamdulillah berarti saya belajar belajar memperbaiki membuat keyakinan kelas. Nah, selanjutnya adalah ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh murid kita ya. Ada 5, ada love itu artinya apa? Kasih sayang, betul. Kemudian ada power atau penguasaan, ada survival, ada fun, ada freedom atau kebebasan ya. Jadi dari kelima kebutuhan dasar ini bisa jadi nanti akan ada salah satu kebutuhan dasar yang paling menonjol dari siswa ya. Jadi bisa jadi nanti ada yang love-nya lebih menonjol, ada yang power-nya lebih kuat, ada yang punya kebutuhan dasarnya survival, ada yang kebutuhan dasarnya fun atau kesenangan, dan juga ada yang kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Setiap murid itu pasti akan punya kebutuhan-kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Nah, jika ada murid yang melakukan kesalahan di sekolah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Coba mau tanya ke Bu Yeni Jika ada murid yang melakukan kesalahan di sekolah, apa yang akan Bapak lakukan?
sebetulnya ini ya, boleh kalau andainya bisa saya menambahkan, kalau Presiden yang tadi, penjelasan yang tadi, bahwa kesalahan itu kan sebetulnya yang belum pernah. Kalau tadi kan setiap kesalahan kalau ditindak dengan yang namanya hukuman itu kan berdasarkan yang tadi itu merupakan sesuatu yang seolah-olah untuk saat sekarang itu kalau diharapkan mungkin tidak boleh ya. Nah, tidak boleh nyaman diharapkan. Tapi menurut pendapat saya sebetulnya boleh-boleh saja sih. Tapi mungkin kita melakukan yang namanya hukuman tadi pasti ada alurnya, bukan alur atau apa istilahnya, ada tahapannya. Mungkin yang pertama ada yang disebut dengan peringatan ke-1. Mungkin dong kita lihat anak melakukan kesalahan, aku dihukum gitu kan. Ada peringatan ke-1, kedua, nah baru kalau seandainya anak tidak ada perubahan, baru diadakan yang namanya hukuman. Cuman mungkin hukumannya harus, nah ada kesepakatan antara kita selaku guru dengan murid. Nah hukumannya mau apa? Jadi apa kalau lihat sekarang kan dengan tidak adanya hukuman kayak gitu, tidak ada anak itu ada rasa efek jerah itu. Bahkan tadi kata Pak Gus benar, jadi nambah kayak cari perhatian, dan tidak naon ke guru gitu. Jadi sebetulnya sesuatu hal yang disebut dengan hukuman itu tidak seharusnya itu dianggap sesuatu hal yang diharapkan. Kalau menurut saya boleh-boleh aja. Cuman kita kan harus sesuaikan mungkin hukumannya. Gitu. Nah jadi seperti ini juga, kalau seandainya ada murid yang melakukan kesalahan, nah kita lihat dulu kesalahannya seperti apa. Misalkan kalau kesalahannya yang sifatnya bisa ditoleransi, ya kita kasih peringatan aja. Kalau misalkan masih tetap, kasih peringatan yang kedua. Kalau tidak, nah kita kasih hukuman. Dan kalau misalkan seperti di rumah pun kan kita menerapkan ke anak boleh aja melakukan hukuman. Tapi hukumannya harus ada kesepakatan. Contohnya misalkan kalau anak tidak sholat sekali, misalkan tidak sholat subuh, mau apa, kurangi jajan, itu suatu hukuman. Dan nanti anak dengan lambat tahun bakal muncul. Dan kalau kita misalkan menginginkan langsung ada kesadaran dalam diri anak secara ini nggak bakal mungkin. Apalagi di sekolah yang kita kan keterbatasan waktu. Itu modal dasarnya harusnya dari rumah. Kesadaran diri sendiri itu baik dari siapapun, guru maupun anak pasti datangnya dari rumah. Kita pun selaku guru belum tentu ada kesadaran secara fisik yang memang didasari oleh kebutuhan yang kita butuhkan. Kan pasti ada kan ada kepala sekolah, jadi kita ke kelas. Kalau nggak ada, ya kita bebas jalan-jalan. Nah itu ya, kecuali kalau misalkan itu dari menjadi dari diri sendiri. Mungkin itu Terima kasih Bu Yeni, betul ya tadi alhamdulillah Bu Yeni dengan walaupun suaranya agak-agak ada nggak serak-serak basah, tapi masya Allah sekali tadi penjelasannya betul. Sebenarnya dilema juga ya, boleh atau nggak sih ngasih hukuman. Nah itu kan kadang saya pribadi juga kayak kalau misalkan melihat murid ibaratnya ketika kita masuk kelas kita udah siap nih mengajar di kelas dengan segala persiapan yang sudah kita siapkan sebelumnya ya, terus ada aja murid yang tidak menghargai kita ketika di kelas, pasti timbullah sedikit percikan emosi marah. Benar nggak sih Bapak Ibu? Ya, kita kan sudah berpikir membuat pembelajaran yang menyenangkan, tapi ketika masuk kelas muridnya melakukan perilaku yang tidak seharusnya. Wajar ya kita marah. Maksudnya kita punya marah juga kan emosi ya, emosi yang harus kita keluarkan, sebenarnya kita salurkan. Jadi tapi mungkin bisa disesuaikan nanti ya, sesuai dengan kondisinya. Jadi kalau ketika melakukan kesalahan, saya juga pernah kok masuk kelas terus ketika anak-anaknya tidak menghargai, saya pernah walk out. Iya, karena walk out, ya udah saya keluar, saya meredakan emosi saya dulu gitu. Khawatirnya ketika saya tetap berada di kelas malah semakin emosinya malah semakin meluap-luap. Akhirnya saya memilih untuk
kayaknya udah nggak bener nih kalau saya di kelas terus. Akhirnya saya keluar dulu menenangkan diri. Ketika sudah dirasa tenang, emosinya dirasa sudah turun, baru kembali lagi masuk ke kelas lagi dengan mungkin yang awalnya sangat ceria, jadi cerianya biasa aja kayak gitu ya. Karena memang tidak dipungkiri kalau ada anak yang tidak sesuai dengan harapan kita, ya pasti muncul emosi tersebut ya. Kalau Pak Yedi gimana kalau ada anak yang melakukan kesalahan? Yang pertama diajak ngobrol dulu, Bu. Kenapa anak tersebut melakukan kesalahan? Apakah mungkin karena anak itu hilang, atau mungkin sengaja ingin cari perhatian? Setelah kita mengetahui apa motivasinya, ya kenapa seperti itu alasannya, baru kita obrolkan kembali ke konsekuensi yang sudah dibuat di awal. Karena kita semua kan di awal pembelajaran membuat komitmen ya bersama anak, dulunya apa di pelajaran kita. Nah, kita kembalikan lagi ke komitmen itu. Kalau ada anak yang melanggar atau buat salah, apa hukumannya atau apa konsekuensinya gitu ya. Sama seperti tadi Ibu Yeni, saya sangat setuju. Memang perlu ada keseimbangan antara reward dan punishment. Itu tidak selamanya salah atau benar, tergantung kondisinya. Karena ada anak yang termotivasi ketika dikasih suatu punishment. Contoh ya, ini pengalaman saya sendiri, sedikit curhat. Apa-apa kan ya? Ketika saya mengajar di lapangan, kelompok A misalkan gagal memenuhi target untuk melakukan syuting basket, itu ada hadiah. Kalau saya bilang itu bukan hukuman tapi hadiah. Hadiahnya itu anak misalkan squat jam 5 kali atau push up 5 kali. Karena kalau tidak ada hadiah tersebut, anak itu tidak ada motivasi untuk serius melakukan praktek tersebut. Asal saja, sama seperti Pak Gu, seperti Bu Yeni, kalau tidak ada ML-nya, anak asal saja tidak ada motivasi lebih. Makanya ya balik lagi seperti yang tadi, ya kembali kita ke komitmen awal, apa konsekuensinya. Kalau memang dirasa perlu diberikan suatu hukuman atau teguran, ya diberikan. Kalau memang bisa dimaafkan, ya kita maafkan. Karena memang manusia kan tempatnya hilap ya. Ya itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Yedi, betul ya. Jadi memang ya harus dilihat juga kondisinya atau situasinya seperti apa, nanti akan disesuaikan. Jadi kuncinya adalah membuat di awal itu membuat kesepakatan bersama murid-murid kita ya sebelum masuk ke materi. Jadi baiknya di awal pembelajaran itu kita membuat kesepakatan dengan mereka. Jadi kalau supaya ada apa-apa nih, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita kembali lagi ke kesepakatan yang sudah dibuat di awal pembelajaran ya. Selanjutnya, nah, ada posisi kontrol guru, ada 5 posisi kontrol. Tadi yang pertama adalah menghukum, pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Kalau penghukum tuh yang kayak gimana sih Bapak Ibu? Yang penghukum. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tuh langsung menghakimi, menjudge bahwa kamu tuh salah karena kamu melakukan kesalahan, maka kamu melakukan, dikasihlah hukumannya oleh gurunya. Terus membuat rasa bersalah, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contohnya misalkan ada kata-kata dari gurunya ketika murid itu melakukan kesalahan. Misalkan saya sebagai gurunya ya, kamu teh nggak kasihan sama ibu, nanti ibu yang dimarahi oleh kepala sekolah misalkan, atau nanti ibu dimarahi sama Pak Angkus karena nggak masuk ke kelas. Nah seperti itu ya Pak Angkus ya, kalau membuat rasa bersalah. Jadi walaupun gimana? Oh aduh nanti dulu. Jadi walaupun kalimatnya halus, disampaikan dengan nada yang lembut, tapi kata-katanya itu membuat murid iya betul. Jadi merasa bersalah, aduh si ibu ngomongnya kayak gitu,
aku jadi nggak enak, nah kayak gitu ya. Kemudian sebagai teman teh pastinya tidak menyakiti, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi kalau sebagai teman, ya kita layaknya memperlakukan murid itu sebagai teman kita. Kalau misalkan murid melakukan suatu perilaku yang tidak baik, tenang aja lah, ada bapak, tenang aja, kita mah bestie, kita mah circle gitu ya. Nah itu juga ya Pak Edi ya, kita mah circle banget, gini banget pokoknya mah deket lo gue teh gitu ya. Jadi itu kalau posisinya sebagai teman. Kemudian ada yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Yang terakhir adalah manajer, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yedi kalau ada murid yang bersalah, tadi diajak ngobrol dulu Pak Yedi ya, diajak ngobrol kenapa bisa melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Nah dari kelima ini Bapak Ibu lebih cenderung kemana sekarang? Harusnya memang idealnya adalah yang kelima, tapi kalau Bapak Ibu sendiri kira-kira sudah ada di posisi yang mana? Kalau saya pribadi, saya di antara yang keempat dan yang kelima. Tapi yang kelima itu lihat kondisi ya. Kalau yang keempat ini masih lebih sering dilakukan dibandingkan ke yang kelima. Kalau Bapak Ibu ada di posisi yang mana? 345, Pak Yedi 345, Pak Anggus. Yang keempat pemantau, Pak Mulki. 4 pemantau, Bu Lilis. 345 teman pemantau manajer, Bu Ida. 4 pemantau, Bu Ana. 3 dan 4 teman dan pemantau, Bu Yeni. 345 teman pemantau manajer, Bu Eri. 4 pemantau, Bu Ruth. Masih di 4 pemantau, Pak Andri. 3 dan 4 teman dan brother banget kalau Pak Andri ya. Kalau Bu Putri ya masih 4 menuju 5 mudah-mudahan ya. Jadi ternyata mayoritas dari kita yang ada di sini ada di posisi pemantau ya. Jadi ketika ada murid yang melakukan kesalahan teh, emang kamu kalau terlambat konsekuensinya apa? Gitu ya. Baru lebih seringnya, saya juga lebih seringnya melakukan posisi kontrol guru di posisi yang keempat atau pemantau. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa di OTW menuju posisi manajer ya. Ih keren banget jadi manajer di mana? Di kelas. Nanti kalau ditanya kerjanya apa, manajer begitu. Manajer mau manajerin siapa? Mau manajerin murid-murid kita di kelas ya. Jadi ketika ditanya deh ada jawaban lain, bukan sebagai guru tapi sebagai manajer di kelas ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sama-sama ya. Jadi kalau hanya beberapa orang saja yang menerapkan posisi kontrol di posisi kelima, nanti akan ada ketimpangan perbedaan perilaku. Jadi mudah-mudahan kita semuanya sama-sama bisa menuju posisi manajer bersama-sama, tapi disesuaikan juga, nanti dilihat juga sesuai dengan situasi dan kondisi, karena kan katanya perubahan itu abadi. Betul sekali Putri ya, setiap perubahan itu abadi ya. Nah ini sudah ya. Kemudian ada segitiga restitusi adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Sudah dengar Bapak Ibu semuanya tentang segitiga restitusi? Sudah dengar?
Yang kayak gimana sih? Yang kayak gimana ya? Segitiga nah udah muncul. Ada 3 langkah dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, karena balik lagi di keyakinan, maka di awal pembelajaran kita harus membuat keyakinan bersama dengan murid-murid kita. Menstabilkan identitas itu maksudnya yang seperti apa sih? Bapak Ibu, ketika ada anak yang salah nih, kalau tadi kan Pak Edi udah ngajak ngobrol, terus ketika diajak ngobrol, kira-kira apa yang diobrolin Pak Edi? Yang diobrolkan ada kejadian apa pertama kan? Ya kita pura-pura tidak tahu ya. Meskipun sudah dengar, biarkan anak bercerita sendiri karena pada dasarnya setiap manusia itu punya versi pandangan sendiri gitu. Mungkin ketika anak sedang berkelahi, ya si A bilangnya apa, si B bilangnya apa. Jadi tanya dulu pendapat mereka, terus bertanya apakah tindakan itu benar atau salah. Biar nanti anak yang menjawab sendiri. Ya setelah menjawab itu ditanya juga sekarang mau seperti apa. Karena kebetulan kemarin itu saya waktu hari Rabu di 9A itu ada anak yang berantem pas lagi P5 itu. Jadi dari dendam si awalnya itu ya. Akhirnya saya bawa ke lapang, saya suruh mereka meneruskan berantem di lapang. Saya penonton gitu, tapi nggak mau mereka tuh. Ditanya sekarang gimana? Apakah mau terus berantem, mau berdamai atau gimana? Yang satu tuh anak inginnya damai, nggak minta maaf. Yang satu karena dendam, dia bilang nggak tahu. Ya mungkin butuh waktu merenung. Ya udah saya tinggal dulu, memenit sok renungan dulu. Kalau menit balik lagi, akhirnya si anak itu sudah turun ya emosinya, akhirnya mau untuk berdamai. Nah itu mungkin salah satu contoh ya kemarin. Jadi ya balik lagi kita ke anak ditanyakan seperti apa kondisinya, terus apakah tindakannya itu salah atau benar, dan yang terakhir kembali ke komitmen awal. Kalau ini hal yang tidak benar, ya kira-kira seperti apa dan apa solusinya. Itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Tadi ya alhamdulillah Pak Edi sudah mencontohkan yang real yang terjadi di kelas 9A, kelas Ibu Ida. Ya. Jadi betul harus menstabilkan, dari diajak ngobrol dulu ketika sama Pak Edi, boleh. Tapi memang murid itu seperti itu ya, ketika ditawarkan berantem aja di lapangan nggak mau, giliran dilarang malah berantem. Jadi ditawarin sok yang nggak mau ikut pelajaran matematika boleh di luar, nggak ada yang keluar. Tapi pas ketika pembelajaran mereka ribut dan tidak menghormati yang sedang di depan. Seperti itu ya, benar kata Markus, murid-muridnya sedang caper ya. Jadi ketika ada yang melakukan kesalahan, kita ajak ngobrol dulu, kita gali dulu informasinya, kejadiannya seperti apa sih bisa terjadi hal seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita tanyakan ke mereka mana sih yang salah menurut kalian. Jadi semuanya itu berasal dari murid ya. Kita guru hanya berusaha memancing untuk murid itu bisa menyadari kesalahannya sendiri. Kalau mereka sudah tahu kesalahannya apa, kita tanya lagi, kira-kira untuk memperbaiki apa yang sudah kamu lakukan itu seperti apa. Nah, nanti mereka akan menjawab solusi-solusi yang mungkin jadi pilihan terbaik menurut mereka, dan dikembalikan lagi ke keyakinan yang sudah dibuat di awal pembelajaran. Setuju ya Bapak Ibu begitu ya? Mudah-mudahan nanti kita bisa mempraktikkan segitiga restitusi ini dalam setiap kegiatan di kelas kita. Ini juga saya juga masih belajar soalnya. Ini tadi sudah langkah-langkahnya. Ini ada video, mungkin bisa dilihat
nanti ya Bapak Ibu, ini saya mencoba mempraktikkan. Waktu itu ada kejadian yang menggemparkan dunia persilatan. Yang ada siswa yang kepalanya berdarah ya. Jadi saya ajak ngobrol, ini mah berarti Fauki kelas saya dengan Devan kelas 9H. Awalnya mereka bercanda anak-anak, terus saling lempar. Ternyata ketika Fauki melempar sapu itu kena kepala Devan. Pas Devan melempar mah nggak kena Fauki. Jadi dua-duanya shock pada saat itu ya. Terus ketika saya tanya ke Fauki, gimana perasaan kamu? Bu, aku trauma, aku gak mau bercanda lagi, kata dia gitu ya. Jadi ketika dibimbing, dia sudah tahu bahwa yang dilakukan itu ternyata berlebihan bercandanya ya. Bercanda itu boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Alhamdulillah ketika diajak ngobrol, awalnya dia takut. Fauki ikut ibu yuk, bu aku mau diapain gitu ya. Ternyata enggak, kok cuma diajak ngobrol aja. Setelah diajak ngobrol dia sadar keyakinan yang belum dia yakini apa, dan dia juga alhamdulillah sekarang mungkin walaupun belum terlihat tapi ada sedikit perubahan yang sudah tampak dari Fauki. Gimana sekarang sama Devan? Katanya udah nggak gimana sama Devannya juga sudah baik aja. Pada saat kejadian juga memang sudah baik-baik saja gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa membimbing murid-murid kita dalam menemukan motivasi intrinsik di dalam dirinya supaya mereka menjadi dirinya yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mangga boleh tepuk tangan untuk saya. Ya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan ini. Mudah-mudahan tadi berbagi pengalaman tadi bisa diambil pelajaran buat saya dan buat Bapak Ibu guru semuanya. Saya akhiri kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.